Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Analisis Dampak Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Metode Studi Literatur. Untuk anggota kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Viviani, kemudian rekan saya, Mas Abizal Putra Kuswanto, Asila Fatarani, Lailia Hartono Putri, Marcelindo Filipus Bunga. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Next, Mbak. Ya, masuk ke pendahuluan kinerja karyawan. Seperti yang kita ketahui bahwa karyawan merupakan aset yang berharga bagi perusahaan, di mana karyawan yang memiliki kinerja yang baik dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Pusparani pada tahun 2021 menyatakan bahwa kinerja karyawan itu dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan dan komitmen organisasi. Selain itu, menurut Sasongko dan kawan-kawan pada tahun 2017, kinerja karyawan itu juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti keahlian, pengetahuan, dan kemampuan. Nah, pada artikel ini kami ingin membuktikan apakah pernyataan tersebut benar atau tidak. Next. Salah satu faktor yang akan kami bahas di sini merupakan beban kerja, di mana beban kerja itu sendiri merupakan sekumpulan kegiatan yang harus diselesaikan. Berdasarkan penelitian Irawati dan Carolina pada tahun 2017 mengenai analisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja operator, menyatakan bahwa terdapat pengaruh beban kerja internal seperti umur, kondisi kesehatan, motivasi, dan kepuasan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan untuk beban kerja seperti tugas, sikap kerja, dan lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Next. Berdasarkan pendahuluan tadi, tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi kinerja karyawan, kemudian mengetahui strategi manajemen beban kerja yang efektif, dan menilai perlunya tes kesehatan psikologis dalam manajemen kesejahteraan karyawan secara bertahap. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, kita masuk ke pembahasan ketiga yaitu metode penelitian. Next, Mbak. Jadi dari artikel ini kita punya 3 metode. Yang pertama itu metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur untuk mengeksplorasi dampak dari beban kerja ini terhadap kinerja karyawan. Metode yang kedua adalah proses penelitian mencakup langkah-langkah yaitu mengumpulkan data, kemudian menganalisis, dan yang terakhir menarik kesimpulan dari informasi yang sudah diperoleh dari sumber literatur yang sudah dikumpulkan. Dan yang ketiga adalah informasi yang telah dikumpulkan tadi dari studi yang kami himpun dengan cermat dalam artikel untuk menjaga keakuratan data penelitian. Dengan referensi literatur yang dipilih dengan teliti, itu untuk memastikan validitas dan relevansi dari informasi yang digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya di bab 4. Dipersilakan, next. Yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Next, Mbak. Untuk hasil penelitiannya ini, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, beban kerja. Yang kedua, kinerja karyawan. Yang ketiga, artikel yang berjudul Kerja dan Motivasi, Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan PT Bank Tabungan Negara, PT Tabungan Bank Negara, Cabang Manado. Yang pertama, beban kerja. Beban kerja ini yang menjadi saat berinteraksi dengan tanggung jawab di ranah pekerjaan dan aktivitas lingkungan kerja harus dianggap sebagai bagian dari keseharian dan memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Menurut Saputra tahun 2022. Kemudian untuk kinerja karyawan, yaitu
pencapaian hasil kerja individu dalam sebuah organisasi dan dapat dinilai dengan membandingkan kinerja individu dengan target yang telah ditentukan. Menurut Sulastri dan Onsardi tahun 2020. Terus yang ketiga, artikel yang berjudul Beban Kerja dan Motivasi Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan PT Bank Tabungan Negara, TBK Cabang Manado, menyimpulkan bahwa tidak terjadi pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan di cabang tersebut karena volume dan waktu kerja karyawan sudah ditetapkan dengan efektif dan efisiensi menurut Sitepu tahun 2013. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Boleh di next, Mbak. Sebelumnya, selain artikel yang disebutkan oleh Mas Marcelino tadi, kita juga mengambil sumber dari artikel lainnya, yaitu ada dari Sulastri dan Onsardi yang berjudul Pengaruh Stres Kerja dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Artikel ini menyatakan bahwa beban kerja memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja karyawan dan semakin tinggi beban kerja yang diterima oleh karyawan semakin berdampak pada kualitas kinerja lainnya. Saputra mengatakan hal lainnya pada artikelnya yang berjudul Pengaruh Kompensasi Lingkungan Kerja dan Beban Kerja Terhadap Kepuasan Kinerja Karyawan, menyatakan bahwa beban kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja dan menyarankan manajemen untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Dari ketiga artikel tersebut, dua menyatakan bahwa beban kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan, sementara satu artikel lainnya menyatakan bahwa beban kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini bergantung pada ranah manajerial, kebijakan, pembagian kerja, dan industri yang kita teliti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari artikel ini, yaitu berdasarkan proses membandingkan ketiga artikel tersebut ditemukan benang merah bahwa beban kerja bisa berpengaruh negatif apabila tingkat manajerial tidak dengan tepat melakukan pembagian beban dan tugas pada karyawan, atau kurangnya mempertimbangkan jumlah karyawan yang dibutuhkan dengan permintaan di lapangan. Namun, jika dikelola dengan baik, maka beban kerja bisa saja tidak akan berdampak pada kinerja karyawan. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4 DKIDA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk daftar pustakanya, kami mengutip dari Pusparani 2021, kemudian ada Sasongko, Saputra, Sitepu, Sulastri, dan Yuniarti.